Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya Yekti Agil Lestari. Di video kali ini kita akan membahas materi kisi-kisi terbaru CPNS 2021 untuk tes SKD CPNS 2021. Ada update material teman-teman. Jadi di update materi ini ada beberapa perubahan termasuk passing grade-nya. Oke, kita simak video ini sampai selesai ya. Nah, berikut adalah perubahan passing grade SKD CPNS 2021. Jadi di tes SKD ini ada passing grade yang mengalami kenaikan teman-teman. Jadi ketika tahun 2019 CPNS 2019 untuk TWK itu 65, TIU 80, TKP 126. Sedangkan di CPNS 2021 ini untuk TWK masih tetap sama yaitu 65. Demikian juga dengan TIU masih tetap sama 80, tapi teman-teman di TKP ini lonjakan passing grade-nya luar biasa, 126 ke 166, ada 40 poin. Ini luar biasa ya teman-teman. Pokoknya semangat terus belajarnya. Tetap semangat, kita harus tetap semangat. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah lulus CPNS tahun ini. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada yang akan kita bahas itu ada materi TWK. Di dalam soal TWK ini ada 30 butir soal. Semuanya pilihan ganda ya. Jadi 100 soal itu pilihan ganda. 100 soal itu terbagi TWK, TIU, dan TKP. Di materi tes wawasan kebangsaan ini ada 5 poin yang sangat mendasar. Tapi ini jika dijabarkan teman-teman sangat panjang, sangat luas sekali cakupan materi ini. Untuk yang pertama yaitu nasionalisme, yaitu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi di materi ini tuh benar-benar mencerminkan di sikap kita, diri kita itu, atau soal ini itu merupakan perwujudan untuk kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama. Jadi nasionalisme gitu loh, bersikap nasional, mempertahankan identitas kita sebagai bangsa dan negara Indonesia. Kemudian untuk yang integritas, yaitu kita tuh diharapkan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang namanya integritas kan berarti harus ada sesuatu yang mendasar di dalam sikap dan jiwa kita. Ada kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional bersama. Jadi harus ada rasa jujur, komitmen. Jadi harus tetap teguh ya teman-teman, profesional, nggak boleh ikut arus, terbawa arus yang buruk, itu nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya bela negara, yaitu mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Ini jelas teman-teman, apalagi kalau bela negara ini kan sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, ketika kita itu mampu berperan aktif, berarti kan ada persoalan-persoalan yang nanti disuguhkan, sehingga bagaimanakah kita itu bersikap dalam mempertahankan eksistensi kita di dalam bangsa dan bernegara ini. Kemudian untuk yang nomor 4, pilar negara. Nah, ini pilar negara itu selalu langganan, setiap tahunnya selalu ada di seleksi CPNS 2019, 2018, bahkan 2021 juga muncul lagi, yaitu pilar negara. Bahkan mungkin ya teman-teman ini juga di tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada, karena ini sering sekali di buku-buku CPNS, materi-materi itu banyak sekali keluar materi yang tentang pilar negara ini, yaitu ada mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Jadi pilar negara itu ada 4 ya teman-teman: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila itu kalian bisa saksikan video saya yang tentang pengamalan sila-sila Pancasila, 5 sila itu. Saya di sana merangkum ada poin-poin pentingnya yang sebagai pembeda, misal toleransi, tenggang rasa itu nanti masuknya ke sila berapa, gotong royong, tidak hidup boros,
menghargai hasil karya orang lain, mengapresiasi hasil karya orang lain. Nah, itu nanti masuknya ke sila keberapa, itu sudah saya coba rangkum di video saya yang berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini mulai dari konstitusi itu pengertiannya apa, kemudian di dalam negara kita tuh ketatanegaraannya itu seperti apa. Di dalam undang-undang itu, Undang-Undang Dasar ya, itu ketugasannya MA, MK dan seterusnya, itu coba teman-teman pelajari. Kemudian NKRI itu materinya asik ya teman-teman, mulai dari Indonesia itu dijajah di masa pendudukan Belanda, Inggris, kemudian masuk ke masa penjajahan Jepang, kemudian adanya proses proklamasi, kemudian setelah itu masih mempertahankan kemerdekaan karena ada serangan-serangan agresi militer Belanda 1, 2, masih memperebutkan wilayah dan seterusnya. Nah, untuk materi NKRI ini saya juga sudah buat materinya, teman-teman silakan kalian scroll, kalian cari materi tentang NKRI ini di channel saya ya. Kemudian untuk materi Bhinneka Tunggal Ika itu mulai dari arti dari Bhinneka Tunggal Ika sendiri, kemudian berasal dari sejarahnya itu seperti apa, kemudian dalam momen-momen apakah ini tuh bisa diaplikasikan. Jadi menurut saya soalnya besok itu lebih ke kehidupan yang real yang saat ini. Nah, contoh misalkan ya teman-teman yang untuk saat ini, beberapa hari yang lalu kan negara kita Indonesia berhasil tim Indonesia yang diwakili oleh Gracia Poli dan juga Rahayu itu berhasil memenangkan Olimpiade di Tokyo, ya kan? Nah, itu nanti akan berpengaruh pada misalkan di dalam soal ya, itu akan masuk ke sila keberapa gitu kan. Nah, nanti itu kalau berarti kan atlet Indonesia itu kan mengharumkan nama Indonesia, berarti dia masuknya ke sila 3, ya kan. Kemudian itu hanya salah satu contohnya saja sih teman-teman. Kemudian untuk yang Undang-Undang Dasar 1945 itu kan beberapa kali mengalami amandemen. Nah, itu coba teman-teman pelajari juga. Kemudian bahasa Indonesia itu mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu disuruh mencari ide pokok, kemudian kalimat utama atau kalimat penjelasnya, kemudian kesimpulannya, terus nanti juga bacaannya tuh panjang-panjang ya teman-teman. Terus nanti kita disuruh mencari jawabannya tentang ide pokoknya atau kesimpulannya. Itu lumayan rumit pada saat itu saya pernah mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu materi TIU, Tes Intelijensi Umum SKD CPNS 2021. Soalnya berjumlah 35. Nah, untuk kemampuan verbal ini ada analogi, silogisme, dan analogi, tapi ada dua macam nih teman-teman. Untuk analogi yang pertama itu mampu membandingkan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Ini saya juga udah pernah bahas untuk analogi dan silogisme ini di video saya tentang materi TIU. Kemudian untuk silogisme itu mampu menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Misal premis satunya itu umum, premis duanya itu umum, maka nanti kesimpulannya semua gitu kan. Kalau premis satunya umum tapi premis duanya partikular, berarti nanti kesimpulannya ada beberapa, sebagian, dan seterusnya. Jika P maka H dan seterusnya, itu teman-teman logika seperti itu. Kemudian untuk analogi yang berikutnya adalah mampu menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Oke teman-teman, jadi soalnya itu bisa saja yang saat-saat ini tuh baru booming gitu loh, yang tadi saya bahas di sebelumnya itu tentang misalkan Gracia Poli dan Apriani Rahayu ini berhasil meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, itu nanti masuknya ke sila berapa dan seterusnya. Bisa juga itu dijadikan sebuah teks, kemudian nanti disuruh mencari kesimpulan atau mencari kesimpulan ide pokok atau informasi tertentu. Nah, itu untuk yang bisa masuk ke TIU juga ya teman-teman, atau bisa juga masuk ke soal bahasa Indonesia. Kemudian untuk yang selanjutnya
yaitu ada kemampuan numerik. Jadi ada berhitung deret angka, perbandingan kuantitatif, kemudian soal cerita. Nah, untuk berhitung sendiri itu ada hitung sederhana. Misal ada soal cerita, kemudian kadang kalau tidak ada soal cerita ya nanti itu kayak bilangan bulat gitu, tapi yang udah tingkat tinggi gitu. Kemudian deret angka, melihat pola hubungan angka, itu macam-macam ya teman-teman. Jadi ini kalau kita sering berlatih pasti bisa kok yang ini tuh, karena ini memerlukan TIU itu menurut saya memerlukan pemahaman yang lebih, karena kita harus menghitung, kadang-kadang kita harus memikirkan beberapa alternatif jawaban dan seterusnya itu. Kemudian perbandingan kuantitatif, yaitu menarik kesimpulan. Jadi kita tuh harus mampu menarik kesimpulan berdasarkan dua kata kuantitatif, ya tadi menarik kesimpulan. Kemudian untuk soal cerita, itu melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Ini lumayan panjang-panjang ya soalnya. Kemudian untuk kemampuan figural, nah untuk analoginya yaitu menentukan konsep dari perbandingan dua gambar. Biasanya disuguhkan gambar, terus nanti kita disuruh mencari perbandingannya. Kemudian ketidaksamaan, yaitu melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi ada yang beda, terus kita pilih nih opsi mana yang beda. Kemudian serial, yaitu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Biasanya nanti ini terus dikembangkan menjadi apa, di opsi berikutnya dikembangkan jadi apa, dan seterusnya. Itu ini juga harus banyak berlatih ya teman-teman, tapi insya Allah ini sangat membantu kok, membantu poin kita itu bisa tinggi. Kemudian untuk TKP, jadi tadi TWK, TIU, nah sekarang TKP. Di SKD CPNS 2021 ini soalnya ada 45 soal ya teman-teman. Kalau dulu tuh materi TKP itu lumayan banyak ya teman-teman, bahkan sampai belasan. Nah sekarang dari tahun 2019 sebenarnya ini sudah diringkas menjadi 6. Nah untuk yang pertama itu adalah pelayanan publik, yaitu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Teman-teman bagi yang belum menyaksikan trik dan tipsnya untuk TKP, boleh lo dicek video saya ya. Semoga itu dapat bermanfaat. Kemudian untuk pelayanan publik sendiri, kita tuh benar-benar harus sebagai pelayan masyarakat ya, berarti harus menunjukkan sikap etos kerja kita tuh ya melayani, jangan semena-mena, seenaknya gitu. Kemudian untuk jejaring kerja, yaitu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Nah di dalam bekerja gitu kan kita sering bertemu dengan banyak pihak, dengan relasi-relasi tertentu. Nah itu kita juga harus bisa membangun jejaring kerja yang bagus, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang terlalu introvert gitu loh. Membangun dan membina hubungan yang baik dengan relasi maupun dengan orang lain di sekitar kita. Kemudian untuk sosial budaya, yaitu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Nah ini dulu saya pernah menemukan soalnya itu yang berkaitan dengan suatu suku di Indonesia. Kemudian kita tuh harus bersikap seperti apa jika suatu suku itu memang budayanya tuh seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjut. TIK, memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kerja. Jadi kita diharapkan itu bisa upgrade diri supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan meningkatkan kinerja kita. Jadi kita harus jangan gaptek gitu loh, kita jangan gaptek. Nah, ketika kita dapat mengoperasikan suatu alat teknologi dan informasi ya sesuai kapasitas ketika kita bekerja. Jadi jangan kerja itu digunakan untuk yang lainnya, misalkan disambi-sambi untuk yang macam-macam gitu, jangan. Kemudian untuk profesionalisme, yaitu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kalau orang sudah profesional dalam pekerjaan juga harus tetap mempertahankan, karena itu tadi ada integritas, ada relasinya, ada hubungannya kan dengan profesionalisme. Jadi tetap misalkan kita pelayanan publik nih, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, mau itu saudara, mau itu keluarga. Kalau misalkan harus antri ya harus antri gitu kan, nggak bisa kita ini keluarga saya, dia harus dapat duluan, jangan. Jadi tetap harus profesional.
Kemudian untuk yang poin terakhir yaitu anti radikalisme. Nah, ini teman-teman, ini yang sangat booming sekali, yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya, itu tentang anti radikalisme. Bahkan di soal saya yang 2019 itu banyak sekali yang muncul, yang lagi-lagi coming gitu loh. Jadi saat itu masih ada berita tentang ini, nah itu soal itu muncul. Nah, di anti radikalisme ini kita tuh harus menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Kemudian kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itu pokoknya teman-teman semangat dan semangat terus belajarnya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Semoga apa yang saya sampaikan di atas tadi dapat bermanfaat. Banyak sekali kekurangan dalam saya menyampaikan video ini dan saya membuat video ini, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Teman-teman tetap semangat belajarnya. Insya Allah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.